Kita pulang, Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, boten berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adina juakum apa? Sodaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al Munawwir, Pak Bil juga punya karangan Kamus Al Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. Dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Bali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Bali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawwir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawwir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani, pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Jangan nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Zofur, ibunya Pak Maftuh itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah. Gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lu ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak, timbang iya, no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon. Gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Kiai Jawa juga koyoknya rapati potongan ahli ibadah gitu, itu jagungan. Gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi, saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikei mangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri ditudang Mbah Hamid gak dikasih pisar. Karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanad itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarai ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip
Sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang Sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumat ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim Gus ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadatin, madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ras sekolah ramunggas, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasinya, memang enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Zofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dinyek, nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiyat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gejul-gejulkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon.
tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir. Ya cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.